Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafi Rizky Azmi dengan NIM 2200181178. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek pengenalan pola biomedis, yakni untuk klasifikasi detak jantung dari data EKG. Adapun deskripsi proyek yakni mengimplementasikan sistem klasifikasi detak jantung menggunakan data MIT BIH Arrhythmia Database. Yang pertama, tujuan pembelajaran di sini saya untuk memahami struktur dan karakteristik data EKG biomedis, kemudian menerapkan teknik pre-processing sinyal untuk menghilangkan noise, serta mengekstraksi fitur temporal dan morfologi dan frekuensi dari sinyal EKG. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan multiple algoritma machine learning untuk klasifikasi, dan yang terakhir untuk mengevaluasi performa model dengan berbagai metrik. Pertama, dataset MIT BIH Arrhythmia Database ini berisi 40 rekaman EKG dengan durasi 30 menit masing-masing yang telah dianotasi oleh ahli kardiologi, yang dimana setiap bit dikategorikan ke dalam berbagai jenis aritmia. Nah, jenis aritmia yang akan diklasifikasi yakni pertama N atau normal beat, detak normal. Nah, kemudian L, left bundle branch block beat-nya, dan R, right bundle branch block beat, kemudian V, premature ventricular contraction, dan A, atrial premature beat. Nah, di bagian kode program pertama, section pertama ini, di sini pertama saya mengimport library yang diperlukan dan memuat dataset MIT BIH Arrhythmia Database. Library utama yang digunakan meliputi WFDB untuk membaca format data MIT BIH, kemudian NumPy dan Pandas untuk manipulasi data, dan Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, dan SciPy untuk sinyal processing, dan Skitchler untuk machine learning algorithm, dan PyWaveLets untuk wavelet transform. Nah, kemudian langsung saja di bagian section kedua, yang dimana di section kedua ini kita akan mengeksplorasi struktur dataset MIT BIH dan memvisualisasikan sampel sinyal EKG untuk mempermudah memahami karakteristik data yang akan diproses. Yang seperti tadi yang akan dipelajari pertama, struktur file dataset .dat, .ha, dan .atr-nya. Kemudian visualisasi sinyal EKG mentah dan distribusi jenis aritmia dalam dataset serta analisis karakteristik sinyal EKG. Nah, di sini terlihat hasil dari record 100 berhasil dimuat. Yang pertama durasinya dengan 60 detik dengan sampling rate 360 Hz dengan jumlah channel 2 dan jumlah notasi 2274. Kemudian informasi notasinya, N-nya sebesar 2239 bit, normal bit. Kemudian eh, kemudian kemudian atrial premature bit-nya sebesar 33 bits atrial premature bit. Kemudian plus 1 bits ini, dan V 1 bits premature ventricular contraction. Lanjut. Nah, di bagian tampilan visualisasi ini, yang dimana di sini grafik atas sinyal EKG mentah raw EKG, yang dimana rentang waktu dari detik ke-10 sampai detik ke-25, garis biru MLII dan merah F5 ini adalah dua saluran berbeda dari rekaman EKG semacam kamera yang berbeda yang merekam aktivitas jantung dari sudut yang berlainan. Kemudian di sumbu Y menunjukkan amplitudo sinyal listrik jantung dalam milivolt yang berkisar antara 0,75 MV sampai 1,0 MV. Kemudian titik puncak setiap lonjakan adalah detak jantung yang dimana semakin teratur dan konsisten puncaknya, maka semakin stabil irama jantungnya. Kemudian di grafik bawah distribusi detak jantung, yakni distribusi bit dalam segmen 15 detik yang dimana menunjukkan jumlah detak jantung selama 15 detik. Kemudian ada 18 detak jantung yang dimana semuanya diklasifikasikan sebagai normal bit atau detak jantung normal. Lanjut untuk mempersingkat waktu. eh, nah, di tampilan visualisasi tahapan pre-processing
sinyal EKG, yang dimana gambar ini menampilkan 6 tahapan pengolahan sinyal EKG seperti proses membersihkan data mentah sebelum dianalisis. Setiap tahapan dipresentasikan dengan warna berbeda. Pertama, yakni original sinyal dengan warna biru, yang dimana fungsi utamanya sinyal EKG mentah yang langsung dari rekaman. Kemudian baseline corrected yang berwarna hijau, menghapus pergeseran dasar agar sinyal tidak miring. Kemudian di bandpass filtered yang berwarna orange, fungsi utamanya untuk menyaring frekuensi agar hanya info penting yang lewat. Kemudian di notch filtered dengan warna merah, fungsi utamanya untuk menghapus gangguan listrik yang biasanya 500 sampai 60 Hz noise. Kemudian di nomor 5, median filtered dengan warna ungu, fungsi utamanya untuk mengurangi lonjakan tiba-tiba atau noise. Nah, yang terakhir, normalize yang berwarna coklat untuk mengubah skala sinyal supaya stabil, min sama dengan 0, dengan standar sama dengan 1. Nah, di section keempat ini atau di sel keempat ini, setelah pre-processing berhasil, langkah selanjutnya adalah segmentasi bit individual dari sinyal EKG continue, yang dimana di sini melibatkan proses segmentasi air peak detection untuk mendeteksi puncak QRS kompleks air peak sebagai referensinya, dan bit windowing sebagai untuk membuat window di sekitar setiap air peak untuk ekstraksi bit. Nah, di bit alignment untuk memastikan semua bit memiliki ukuran yang sama, dan quality control untuk filter bit yang tidak valid atau terlalu noise. Nah, adapun parameter yang penting yakni window size dengan sebesar 60 ms dan 216 samples pada 360 Hz dengan minimal RR interval 300 ms untuk menghindari fall positif, dan peak threshold untuk adaptif berdasarkan sinyal statistik. Nah, selanjutnya di bagian visualisasi air peak detection 15 segmen. Nah, di sini terdapat grafik deteksi air peak segmen 15 detik, yang dimana garis biru sinyal EKG yang sudah melalui pre-processing jadi bersih dari noise dan distorsi, yang dimana titik merah lokasi air peak yaitu puncak tajam yang menandai satu detak jantung. Sumbu X menandakan waktu, yang dimana berkisar dari detik ke-20 sampai ke-34. Sumbu Y amplitudo yang telah dinormalisasi, yang dimana rentangnya dari min 2 sampai 8. Nah, dapat dilihat hasil terdeteksi 18 puncak R. 18 puncak R dalam segmen 15 detik ini. Ini berarti kira-kira 72 detak per menit, berasumsi 18 bit dalam 15 detik, yang dimana 18 kali 4 sama dengan 72 BPM, sehingga masuk ke dalam kategori normal. Kemungkinan kenapa R peak penting, yang dimana ini adalah acuan utama untuk menghitung detak jantung, sehingga digunakan untuk mengukur heart rate variability, deteksi aritmia atau gangguan ritme jantung, serta fitur extraction untuk model AI, misalnya seperti CAN dan LSTM. Nah, di bagian tampilan visualisasi sampel segmen bit, di sini terdapat 6 grafik berbeda, yang dimana masing-masing mewakili satu segmen bit dari total 73 bit, yakni bit 5, bit 64, bit 19, bit 1, bit 29, dan bit 73. Elemen pentingnya yang dimana garis biru menunjukkan pola sinyal EKG selama 600 detik di sekitar puncak R. Nah, garis-garis putus merah tersebut menandakan posisi R peak pusat dari setiap bit, dan rata-rata amplitudo dengan minus 0,01, standar deviasi yakni 1,161, dan nilai minimumnya
1,710 dan dengan nilai maksimum 8.409. Lanjut. Nah, di section kelima, nah di sini fitur extraction untuk mengubah data bit mentah menjadi representasi numerik yang dapat digunakan oleh algoritma machine learning untuk klasifikasi EKG. Yang di sini saya mengekstrak berbagai jenis fitur. Pertama, temporal features domain waktu, kedua, frekuensi fitur domain frekuensi, kemudian time frekuensi fitur, dan keempat atau terakhir yaitu hair rate variability fiturnya. Oke, lanjut di bagian section data template. Nah di sini tampilan visualisasi class distribution across data split. Nah, di sini adalah proses yang ditampilkan yang pertama yakni label encoding, yang dimana jenis-jenis bit dikonversi ke angka seperti A atau atrial parameter bitnya diubah ke 0, L atau left bundle branch block bit diubah ke angka 1, N normal bit dengan angka 2, V premature ventricular contraction angka 3. Ini penting di mana supaya algoritma machine learning bisa mengenali tipe bit sebagai angka bukan huruf. Adapun standarisasi fitur yang dimana dimensi fitur dengan 942 sampel dengan 45 fitur min yakni sama dengan 0,00 dengan standarisasi sama dengan 0,978. Tujuannya yakni agar skala semua fitur seragam serta membantu algoritma seperti SPM, KNN, atau jaringan saraf untuk melakukan perhitungan dengan lebih stabil. Nah, pembagian datanya di sini training set 564 sampel, yakni sama dengan 59 persen, dan validation setnya itu 189 sampel dengan 20,1% dengan test set 189 sampel dengan 200,1%. Sehingga model ini dilatih di training set, kemudian disetel di validation set dan diuji kinerjanya di tes. Nah, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.